Selamat sore, selamat Sabtu, hari Sabtu bagi kita, ntar lagi malam Minggu. Ya, semoga tidak bosan melihat saya ya, karena tadi malam saya sudah memimpin PA, tapi cuman 1-2 orang yang ikut PA tadi malam, jadi pada nggak tahu pasti kan. Ya, anyway, ya hari ini saya pemain cadangan, menggantikan pembicara yang seharusnya tadi Ketua IEF menghubungi saya dan kurang lebih jam 12 deal ya. Lumayan ada 4 jam persiapan daripada 4 menit ya. Apalagi 4 detik. Ya. Apalagi kalau udah lewat 4 hari, waduh nggak bisa mundur ya. Tema kita hari ini bagus sekali dan ada pernyataannya dan langsung dijawab. Jadi sebenarnya ini nggak perlu khotbah, ya. Jangan takut. Kenapa? Allah menyertaimu. Amin, amin. Selesai kita. Ya, udah terjawab dari judulnya ini. Ya, ini menarik sekali. Baik, kita akan bersama-sama merenungkannya dari 1 ayat saja. 1 ayat tapi nanti bahasnya dari Kejadian sampai Wahyu ya. Siap-siap. Ini kuliah umum nih. Yesaya 41, ternyata laptop sama TV beda ya. Ya, Yesaya 41 ayat 10, TB2. Ya, kita baca perlahan-lahan. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya baca sekali lagi ya, biar lebih afdol. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, ini bukan hanya dari ayat ini, dari lagu-lagu tadi pun sudah menggambarkan firman Tuhan hari ini. Ya, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tuh, tahu aja ayatnya ini ya. Terus, tak usah ku bimbang, ya, sebab aku ini Allahmu. Kalau di lagu, kau di dalamku, ya. Dan seterusnya, tak usah ku cemas, kau penghiburku, saat ku lemah, kau kuatku. Ya, kita angkat pujiannya lagi, nggak usah ya, kelamaan nanti. Ya, ini bagian firman Tuhan 1 ayat saja. Ini sudah sangat cukup mewakili untuk pembicaraan kita di hari ini. Ya, ini pengantar bahasa Ibrani ya. Ya, nggak usah pusing, bacanya yang bahasa Indonesianya aja, yang transliterasi Indonesia. Ya. Yang pasti bacanya jangan dari kiri ke kanan. Kalau Ibrani itu dari kanan ke kiri, ya. Beda dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin dari kiri ke kanan. Kalau Ibrani dari kanan ke kiri. Bacanya, jadi jangan bikinnya gini ya, seolah-olah bisa baca gitu. Terbalik begini bacanya. Yir'ah dan pakhat, ya, pakhat. Itu bahasa Ibraninya. Lalu kalau Yunaninya phobos, ya, phobos. Nah, kalau di KBBI itu merasa gentar atau ngeri, lalu takwa, segan dan hormat, tidak berani, gelisah, khawatir, ya. Banyak ini arti dari kata takut, ya. Kata takut ini banyak artinya. Nah, kata takut dari tadi Ibrani, Yunani maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau saya sederhanakan, itu mengandung 2 dimensi. Ya, di satu sisi dia negatif, di sisi lain dia positif. Ya, negatif, ya tadi, ya gentar itu negatif, tidak berani itu negatif, khawatir itu negatif, gelisah itu negatif, termasuk tadi bimbang di lagu tadi, di ayat tadi ya, itu juga negatif. Nah,
Lalu ada yang positif. Positifnya apa? Ya, tadi juga di KBBI juga udah tercantum ya, termasuk di Ibrani dan Yunani itu ada makna takut itu salah satunya hormat, ya, segan, takwa. Ya biasanya di bahasa teologi itu dibilang takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan, the fear of the Lord, ya, itu. Kalau takut akan Tuhan itu positif atau negatif? Positif, ya. Jadi kata takut ini ada dua sisi, ya, ada negatif, ada positif. Maka di lagu tadi tak usah ku takut, atau di ayat yang barusan kita baca janganlah takut, itu janganlah takut yang negatif atau positif? Jadi kayak kuliah ya. Negatif atau positif? Jangan takut. Maksudnya jangan takut ini takut yang negatif atau positif yang dibilang jangan takut ini? Negatif, makanya dibilang jangan takut. Kalau positif bahaya, berarti janganlah takut akan Tuhan. Waduh, bahaya kita. Kalau sama Tuhan harus takut dalam pengertian takwa, segan, dan hormat. Nah, secara umum faktor pencetus rasa takut itu banyak sekali, ya. Tapi kalau mau disederhanakan, ya saya suka disederhanakan, ya. Cuma dua, dari dalam, pasti satunya lagi dari luar. Dari dalam maksudnya dari dalam diri kita sendiri, ya. Ada faktor biologis, ada faktor psikologis, mental, ya. Karakter, temperamen, ya itu dari dalam. Ya, ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal ini fobia, ya. Fobia ini adalah rasa takut yang berlebihan, ya, yang berlebihan dan kalau orang dengar bingung kenapa harus takut, gitu ya. Ada banyak sekali fobia, ada banyak sekali fobia. Ada yang takut ketinggian, ya padahal tinggi nggak masalah, masalah kalau jatuh dari ketinggian itu yang bahaya, ya. Ada yang takut apalagi? Takut gelap, ya kan? Ada yang takut gelap. Ada yang takut gelap di sini? Nggak ada, ya, karena lagi terang, ya kan? Coba malam mati lampu, baru tahu mana yang takut, mana yang enggak, ya. Takut gelap, gitu. Ada yang takut sendirian, ada yang takut di ruangan yang sempit, ya, klaustrofobia, ya kan. Ada yang takut air, makanya jarang mandi, ya. Ini kambing effect. Ya, ada yang takut air, macam-macam deh. Ada yang takut terbang, ya. Ada yang takut terbang. Dulu ada pemain bola itu zaman saya SMA. Dia lagi jago-jagonya orang Belanda, namanya Dennis Bergkamp. Dia dibilang non-flying Dutchman, ya. Dia nggak mau naik pesawat, jadi untungnya dia di Eropa, ya. Eropa itu daratan besar, kemana-mana dia naik kereta sama naik mobil. Ya coba dia ke Indonesia, waduh naik kapal laut, ya lama nyampenya, ya. Nah ada lagi tadi yang bilang takut apa? Takut jomblo. Jangan takut. Yang takut itu kalau jomblo selamanya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa juga, ya nggak apa-apa juga. Nah tapi ada yang takut, ya itu kan susah dijelaskan kan, susah dijelaskan kenapa takut jomblo, ya kan. Nah itu faktor dari dalam, ada faktor karena traumatis, ada orang takut anjing, kenapa? Pernah digigit, ya kan. Ada takut monyet, kenapa? Pernah dicakar, ya kan. Ada juga yang takut pacaran karena pernah dicakar juga, ya. Itu namanya traumatis, ya. Traumatis. Nah, kalau biologis itu ya tadi dari tubuh, ya, dari tubuh. Ada orang yang karena dia punya adrenalin besar, ya. Jadi kalau naik kereta halilintar itu dia bilang seru, ya. Kalau yang takut bilangnya serem, ya kan? Maka untuk satu hal yang sama ada yang bilang seru, ada yang bilang serem, ya. Ada yang bilang menyenangkan, ada yang bilang menegangkan. Nah, mental juga gitu, ya mental tadi
Temperamen juga pengaruh ya, orang yang pemberani, biasanya orang yang punya temperamen tertentu lebih berani, ya, biasanya tuh orang koleris ya. Tapi itu bisa dilatih ya. Nah ini faktor pencetusnya aja yang dari dalam ya. Nah yang dari luar tentu sikon ya. Sikon ini situasi dan kondisi, lingkungan, budaya itu mempengaruhi. Kenapa orang Indonesia takut jomblo? Karena salah satunya faktor budaya, ya kan? Natalan mudik ditanya, kok masih sendirian dok? Nak, kok masih sendirian, mana gandengannya? Ya akhirnya jadi tertekan, akhirnya jadi insecure, ya kan? Lalu udah punya gandengan juga, kapan nikahnya? Ya, akhirnya jadi tekanan batin, ya kan? Udah punya pasangan, udah menikah pun nanti tanya, aku mau cucu katanya, tambah tertekan lagi, ya. Lalu bilang kok cuma satu sepi ya, maunya dua dan seterusnya. Pokoknya itu budaya itu sangat mempengaruhi, ya. Baik yang memang benar-benar menakutkan atau yang sebenarnya nggak menakutkan, tapi karena faktor lingkungan dan budaya akhirnya orang jadi takut, ya kan? Termasuk ya kita misalnya dari kecil nonton film-film yang serem-serem gitu kan, beranak dalam kubur misalnya. Akhirnya ya itu lewat kuburan takut, ya kan? Termasuk saya waktu SD juga sedikit banyak terpapar sama budaya ini, ya. Kalau lewat kuburan saya sempat itu, mungkin kelas 1, kelas 2 SD ya. Diajarin katanya kalau lewat kuburan harus bilang gini, pang numpang anak babi mau lewat katanya. Pernah saya ngikut, lama-lama bego bener kita bilang kita anak babi ya kan. Orang ngatain kita babi kita marah. Giliran kita lihat kuburan kita bilang sendiri kita anak babi mau lewat. Tapi sambil lari ya kan. Udah rajin sekolah minggu lebih berani tapi pura-pura berani. Ya kan, lewat kuburan nyanyi, ku menang sambil lari, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ngapain lari kan, padahal mah takut. Ya, untuk menutupi ketakutan bilang ku menang bersama Yesus Tuhan sambil kabur. Ya, itu bukan ku menang, itu namanya ku kabur. Ya, dan memang ada hal, kalau itu kan tidak logis sebenarnya. Tapi memang ada hal-hal yang memang logis yang membuat takut, terutama ketemu memang makhluk-makhluk yang bukan manusia, ya kan? Baca Alkitab, banyak banget kata jangan takut, terutama kalau manusia ketemu malaikat, manusia ketemu Tuhan, ya. Pasti langsung ngomongnya apa? Jangan takut, ya kan? Waktu berita Natal pertama datang, malaikat datang, menghampiri atau menemui para gembala di padang, ketemu Yusuf, ketemu Maria, pasti itu kalimat pertamanya apa? Jangan takut. Ya. Waktu Tuhan Yesus mati lalu bangkit, ketemu murid-murid menampakkan diri, bilangnya apa? Jangan takut, aku ini atau ini aku. Ya, semua dimulai dengan kata jangan takut, karena memang ketemu yang gaib-gaib itu bikin takut. Ya kan, bikin takut. Ini takut dalam arti negatif ya, memang bikin takut. Nah, itu secara umum, ya, secara umum. Nah, mengapa Tuhan mengatakan jangan takut? Nah, ini ya, mengapa Tuhan menyatakan jangan takut dalam arti yang tadi, yang negatif ya, takut yang negatif. Kalau yang positif harus, ya, harus takut. Banyak sekali dibilang kamu harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ya, takut akan Tuhan. Banyak sekali bilang takut akan Tuhan. Nah, kalau itu harus ya. Ini jangan takut dalam arti jangan ketakutan yang negatif. Nah, berdasarkan ayat yang tadi kita baca, ya sederhana aja, satu ayat ya. Satu ayat. Jangan takut,
Karena sebab aku menyertai engkau, sama kayak lagu tadi, ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Nah, memang Tuhan itu menyertai, ya, menyertai. Menyertainya kapan? Pada saat jam dinas, pada saat jam kantor, jam kerja, ya. Pada saat apa? Pada saat apa? Pada saat lagi sempat. Tuhan menyertai kita pada saat apa? Pada saat yang genting-genting. Kalau kita lagi mandi, Tuhan menyertai kita enggak? Kita lagi gosok gigi. Nah, mulai bingung kan? Kalau lagi ngedate, lagi pacaran, Tuhan menyertai enggak? Jadi obat nyamuk dong. Ya. Ia menyertainya itu setiap saat ya, sampai akhir zaman. Di Matius 28 ayat 20, apa dikatakan? Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai, ya, sampai akhir zaman. Artinya apa? Ya terus menerus. Lalu di Yosua 1 ayat 9 disebutkan gini. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi jangan takut yang negatif. Sebaliknya harus takut yang positif. Ya, misalnya ngedating. Nah, Tuhan itu menyertai juga. Maka kalau datingnya berdosa, ada Tuhan di situ. Ya. Kalau kita lagi browsing internet, kalau berdosa, ada Tuhan juga nontonin layar. Ya, di HP, di laptop, di komputer. Kalau ngerjain tugasnya copy paste, ya, lalu dosennya gaptek, nggak tahu itu copy paste, ya kan? Itu waktu kita klik copy dan paste atau paste, ya bilangnya, nah, itu Tuhan juga ngelihat sambil gini. Segitu doang otaknya, ya, begitu. Jadi kita harus takut dalam arti positif. Harus, Tuhan itu ngikut kemanapun kita pergi, Tuhan ngikut, ya. Tapi secara negatif, ya kita jangan takut sama apapun, ya. Jangan takut akan masa depan, ya, karena masa depan belum datang. Jangan terikat trauma dengan masa lalu, karena masa lalu itu masalah lu, ya, bukan. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang. Kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan itu menyertai kita. Lalu tadi kalimat berikutnya apa dikatakan? Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya. Kalau saya bilang ke Idi, jangan takut. Sebab aku ini pendetamu. Ya, pasti dia langsung bilang, so what? Ya, emang kalau dia ketiduran di kereta nyampe Surabaya, lalu saya tiba-tiba memindahkan dia dari kereta gitu, pindahin ke Bekasi, kan enggak. Ya, kalau saya yang ngomong itu namanya overconfident, ya, lebay, berlebihan dari yang seharusnya. Ya. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, aku ini Allahmu, ya, bukan Tuhan sok-sokan, tapi karena apa? Ini penting, ini kalimat ada 3 kata ini wajib hafal, ya. Sabtu depan ditanya lagi, ya. Tuhan itu yang pertama omniscience, ya. Science apa artinya? Sains Pak, ya itu bahasa Indonesianya sains. Ya, artinya apa? Pengetahuan. Omni itu melampaui atau maha, ya. Maka ada rumah sakit Omni, ya berarti dia maha rumah sakit, ya bukan, ya itu cuma pakai nama doang. Omniscience maksudnya Tuhan maha tahu, ya. Aduh, saya ini di ghosting terus udah 3 kali, ya kan? Sakit rasanya, ini membuat saya ketakutan.
Ketakutan akan terjadi keempat kalinya, di ghosting misalnya. Nah, maka dengan tahu ini aja kita tertolong. Tuhan mah tahu, ya. Tuhan tahu kesedihan kita, kekecewaan kita, ketakutan kita. Tuhan tahu semuanya, ya. Bahkan pemazmur bilang bahkan rambut kita pun terhitung, iya kan? Tuhan tahu. Masa sih kurang kerjaan banget, iya kan? Padahal tiap keramas rambut rontok, ya. Tuhan tetap tahu berapa yang rontok, berapa saldonya di kepala. Tuhan tahu semua, ya. Jadi Dia Maha tahu, sehingga tidak bisa kita menganggap kok Tuhan gak ngerti saya ya. Ya, kalau teman gak ngerti masih wajar ya, manusia ya. Kadangkala kita kok Tuhan diem aja sih, ya. Tuhan tahu kok, ya. Tuhan tahu dan Dia maha, ya. Bukan cuma tahu tapi maha tahu, ya kan. Waktu Tuhan ngomong ke Ayub, karena Ayub merasa dia udah saleh hidupnya loh, kok terjadi berat sekali hidupnya. Tuhan tanya, ya nanya sebenarnya mau ngasih tahu, kamu itu di mana engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Ya belum ada, dia Adam aja belum ada, ya kan? Maksudnya lu tuh nggak tahu apa-apa, ya. Pengetahuan kamu juga tuh cuma secuil, seujung kuku, ya kan? Dibandingkan dengan pengetahuan Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan itu sifatnya omnipresent. Ya. Present itu apa? Hadiah. Ya. Pengen banget dikasih hadiah ya. Present itu hadir. Ya, makanya daftar hadir namanya apa? Enggak tahu. Presensi, tapi zaman saya sekolah dibilangnya absensi, mana absen, mana absen. Ya, seharusnya itu presensi, karena secara filosofis kalau absensi mau tahu siapa yang nggak hadir. Ya, tapi kalau presensi mau tahu siapa yang hadir. Jadi filosofinya itu positif, ya. Apa dibilangnya bahasa sekarang? Vibrantnya ya, atau apa? Semangatnya itu positif, presensi, mau hadir, mau tahu siapa yang hadir. Ya, kalau absensi mau tahu siapa yang tidak hadir. Kesannya sama, tapi secara filosofis itu beda. Ya, satu positif, satu negatif. Nah Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Ya, maka itu seharusnya mengusir ketakutan yang negatif. Sebaliknya menambahkan ketakutan yang positif. Ya, Tuhan itu hadir. Ya, walaupun mungkin kita sedang berbuat dosa sendirian, nggak ada yang tahu. Kamera CCTV juga nggak ada. Kalau ada pun udah dimatiin. Ya, nggak ada yang tahu. Seperti siapa? Seperti Akan. Ya, Akan itu ada yang pernah dengar nggak Akan? Nggak ada yang tahu. Ya, baca di Yosua, lupa saya Yosua berapa, Yosua 7 kalau nggak salah. Ya. Akan itu nilep, ya, suruh hancurkan satu daerah, dia nilep, sayang nih, ya, ada emas, dia tilep 50 sikal kalau nggak salah beratnya. Lalu ada perak 200 sikal, satu sikal itu berapa gram ya, nggak nyampe sekilo lah. Tapi kalau 50 sikal itu udah hampir 1 kilo, emas 1 kilo. Taruh ke pegadaian, banyak tuh dapatnya tuh. Ya, belum lagi perak 200 sikal. Ya, itu ratusan kilo. Ya, 200 sikal. Banyak banget, ditilep. Enggak ada CCTV waktu itu. Ya, bukan cuma CCTV, saksi mata juga enggak ada. Tapi ketahuan sama Tuhan. Ya, sama Tuhan. Kasih tahu, woi ada maling di tempatmu. Ya, lalu ditanyalah sama Yosua, siapa yang berbuat dosa? Ya, dikasih tahu dari suku apa, baru dari keluarga mana, terakhir dari keluarga ini siapa yang nyolong, akhirnya dia angkat tangan, saya katanya, ya si Akan, akhirnya apa? Akan dihukum Tuhan, ya ditimpukin
batu sampai mati alias dirajam. Ya, itu hukuman zaman dulu. Nah, jadi walaupun nggak ketahuan sama orang, ketahuan sama Tuhan. Di zaman dulu Tuhan ngomong langsung, ya Tuhan kasih tahu tuh sama Yosua, ada maling tuh di bangsamu nggak taat. Ya, nah maka itu seharusnya menggentarkan kita, ya seperti Ananias dan Safira juga. Contoh ini contoh yang serem-serem ya, contoh yang serem-serem. Dia cuman bohong separoh, ya bohong separoh. Ini Ananias dan Safira bukan jahat, bukan korupsi, enggak, ya, tapi mau melakukan glorifikasi personal. Wah keren bahasanya nih, mau memuliakan diri sendiri, ya kan. Zaman rasul-rasul itu kan banyak orang yang menyumbang. Untuk apa? Diberikan kepada rasul untuk memelihara kehidupan orang banyak, khususnya fakir miskin dan janda-janda. Ya, kalau fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara itu, ya, makanya nggak habis-habis karena dipelihara. Ya, jadi Ananias dan Safira itu seolah-olah dia memberikan, dia jual tanah, mau berikan berapa juga terserah, orang nggak ada paksaan kok, ya. Tapi dia memberikan sebagian, ngakunya ngasih semua, bukan berarti rasul minta semuanya, enggak, ya enggak. Dia memberikan sebagian, tapi ngakunya, ya, mengakunya itu semua dia berikan. Maka salahnya bukan karena enggak memberikan semua, karena ngakunya semua itu. Ya, sama konsep memberi, Tuhan enggak maksa kita. Tapi kalau kita bilang, saya memberikan seluruh harta saya, padahal cuma 1%. Ya itu, klaim kita akan seluruhnya itu yang salah. Ya, bukannya Tuhan mau seluruhnya, enggak. Ya, jadi kasus Ananias dan Safira itu karena klaimnya dia memberikan seluruhnya. Ya, Tuhan mana bisa dibohongin, ya kan? Langsung Ananias dan Safira langsung mati. Ya, tapi setelah itu tidak lagi terdengar, ya bagaimana orang percaya bohong lalu langsung mati, ya. Hampir enggak terdengar lagi. Tetapi tidak berarti sekarang bohong boleh, ya enggak. Nah, jadi Tuhan itu maha hadir, dan yang terakhir Tuhan itu omnipoten, ya, omnipoten. Poten itu apa? Kuasa, perkasa, ya. Kalau tidak kuasa tidak perkasa, impoten. Ya dari kata itu, dari kata poten, dari kata ini juga potensial, ya, potensi, kuasa, perkasa. Tuhan itu maha kuasa. Ya, maka siapa sih yang bisa bikin kita takut? Ya harusnya nggak ada, ya kan? Harusnya nggak ada. Nah, jadi Tuhan itu menguatkan, ya Tuhan itu menolong, ya. Tuhan dikatakan, Tuhan mengatakan engkaulah satu-satunya Tuhan. Di Wahyu dikatakan yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dengan kata lain Tuhan itu Alfa dan Omega. Dari bumi belum ada sampai bumi hancur, Tuhan itu ada dan berkuasa. Maka seharusnya itu memberikan kita penghiburan. Lalu lanjutan kalimatnya tadi, aku akan meneguhkan bahkan menolong. Nah, jadi pertolongan Tuhan ini bukan berarti selalu kalau ada masalah, masalahnya selesai. Belum tentu. Ya, dari kalimat ini ketahuan, Tuhan akan meneguhkan dulu. Ya, bisa jadi masalahnya nggak hilang, tapi kitanya yang makin kuat. Ya, di Korintus itu Rasul Paulus, ya, di Rasul Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9 bilang, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ya, itu kan diceritakan ada duri dalam daging. Enggak disebutkan itu apa maksudnya, itu tafsirannya banyak. Tapi yang pasti Rasul Paulus sudah 3 kali minta duri dalam daging itu dicabut dari dirinya. Tapi Tuhan bilang apa?
cukuplah kasih karuniaku padamu. Ya, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Maka kesimpulannya kata Rasul Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Atau mau pakai bahasa sederhana, dengan kelemahan kita maka kita bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau kita hebat semua, pokoknya kita paling sehat, paling kaya, paling berkuasa, maka kita akan merasa tidak butuh Tuhan. Ya, justru cara Tuhan seperti itu. Ya, meneguhkan. Bisa jadi nggak selesai masalahnya, tapi orang jadi kuat. Contohnya apa? Ya ini yang kita baca. Yesaya, ini kalimatnya keren banget ya. Aku menyertai engkau, jangan bimbang aku Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kesannya keren kan? Keren gak? Keren. Ini orang Israel lagi di Babel ini, lagi di pembuangan, lagi ditawan, jadi di tempat asing. Ya, di tawanan enak gak? Udah pasti gak enak, udah pasti. Ya, makanya segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pasti nggak enak. Ya, orang bijak bilang lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Ya, kalau saya pergi dulu ke negeri orang, bawa emasnya, baru bawa ke kampung sendiri. Ya, itu strategi. Ya, jadi dikuatkan. Ini mereka juga nggak selesai. Nggak selesai dalam 1-2 tahun. Kata Tuhan tunggu sampai genap. Akhirnya sampai berapa tahun? 70 tahun, 2 generasi itu kalau dihitung. Ya, kalau kita orang tua sampai kita mati di Babel. Kalau kita anak bayi sampai kita punya anak lagi nanti, 70 tahun itu. Ya, lama. Ya, bisa jadi masalahnya nggak selesai. Tapi kita yang diteguhkan, kita yang jadi tambah kuat. Nah, bisa jadi cara lain adalah Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Nah, ini banyak kisahnya di Alkitab. Bagaimana bangsa Israel nggak pernah latihan perang, udah biasa jadi budak di Mesir, tahu-tahu disuruh nyerang Yeriko. Bagaimana caranya nih? Ya kan? Kalau kuliahnya di Universitas Pertahanan sih masih mending. Ya, wah ini pakai ilmu perang dari dinasti Ming misalnya. Wah, pakai jurus strategi kalajengking segala macam misalnya. Ya, ini nggak ada pengalaman perang. Tuhan bilang aku yang berperang, diajarin, lu kelilingin aja tuh. Ya, 1 hari 1 kali, dikelilingin 1 hari 1 kali. Itu kan tembok ya, kota itu dikelilingin tembok. Hari yang ke-7 kelilingin 7 kali, bingung orang Yeriko. Ini mau nyerang cuma jalan-jalan doang, baris berbaris. Ya, keliling-keliling mau latihan buat 17-an kali. Ya, dipikirnya orang Yeriko kan, lah enggak ada panah, enggak ada apa, cuma keliling doang. Ya, tapi Tuhan tolong, kadang-kadang cara Tuhan ini di luar Nurul dan Fikri, ya luar biasa, macem-macem cara Tuhan. Ya ada lagi perang sama orang Amalek, orang Israel juga nggak jago sebenarnya. Ya tapi Tuhan bilang, Musa angkat tanganmu, Harun ya Musa Harun sama Hur kalau nggak salah. Suruh angkat tangan gini pegang tongkat, angkat tangan menang orang Israel. Wah menang dibantai orang Amalek, pegel tangannya, turun lagi gantian orang Amalek yang menang. Lucu ya, jadi kayak main game jadinya kalau dipikir. Tapi ya cara Tuhan macam-macam. Bisa jadi masalahnya yang diselesaikan, kita jadi pemenang. Pemenang dalam arti ya menang benar-benar. Atau cara tadi meneguhkan, menangnya menang kita tahan terhadap penderitaan, itu juga menang. Ya. Nah berikutnya, Tuhan akan memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ternyata Tuhan bukan kidal ya. Ya. Ini apakah menyatakan bahwa Tuhan itu bukan kidal? Makanya tangan kanannya membawa kemenangan. Kalau tangan kirinya membawa kekalahan. Ya. Apa kira-kira artinya? Ya ini maksudnya ini hanyalah apa ya di dalam teologi itu dibilang antropomorfisme, seolah-olah Tuhan itu seperti manusia. Mata Tuhan melihat, ya emangnya Tuhan ngeliatin gitu ada matanya, nanti kelilipan gimana? Ya Tuhan itu kan roh, mana ada matanya? Ya lalu bilang tangan kanan, wah makanya saya bilang bukan kidal, ini juga gambaran aja, gambaran. Karena mayoritas orang yang terkuatnya itu apa?
tangan kanan. Dan budaya Asia kanan juga bukan cuma lebih kuat, dianggap lebih sopan. Makanya kadang-kadang anak-anak ngasih pakai tangan kiri diomelin sama bapaknya, ya enggak? Wih, jangan tangan kiri, katanya. Masa sih Tuhan ciptakan tangan jelek, tangan bagus? Tangan itu bagus semua, cuma budaya, ya. Budaya dianggap kanan itu lebih bagus. Makanya sampai ke lagu juga gitu, ya kan? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ya, ditukar bisa aja, bisa. Ya, terserah orang mau megang pakai tangan apa, apalagi kalau kidal. Ya, jadi bukan berarti Tuhan gak kidal ya. Maksudnya ini hanyalah gambaran. Kanan itu dianggap bagus, kuat, sopan. Makanya juga pengakuan iman rasuli dibilang apa? Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kalau di sebelah kirinya gimana? Ya kan? Padahal kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, begitu, ini kalau gambaran kayak manusia ya, begitu bapaknya balik udah ganti jadi di sebelah kiri itu. Ya, kanan juga tergantung lihat dari mana. Ya, saudara ngelihat kanan, kanannya itu sebelah sini kan? Kalau saya ngelihatnya kanannya sebelah sini. Nah, maka ini bukan soal benar-benar kanan atau kiri, tapi ini antropomorfisme. Ya, hanya pengandaian. Maksudnya itu Tuhan kuat. Ya. Nah, di satu ayat di Perjanjian Baru dibilang, jika Tuhan di pihak kita, wah keren banget ayat ini. Kepada siapakah aku harus takut? Jika Tuhan di pihakku, kepada siapakah aku takut? Ya sama kayak Daud mendatangi Goliat, aku datang atas nama Tuhan. Ya, gak takut. Ya, karena itu Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya, banyak ayat di Perjanjian Lama juga dibilang Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kamu akan diam saja. Waduh, jadi males dong. Ya kan? Coba Tuhan bilang ke kita sekarang gitu, wah demen bener. Ya, kamu gak usah kerjakan skripsi, aku yang akan kerjakan untuk kamu. Ya, kira-kira jawaban kita apa? Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Ya. Sekarang enggak gitu lagi. Tuhan bilang kamu kerja ya, kamu saya kasih otak, dikasih tools, dikasih alat, semua harus kerja keras. Nah, terakhir penerapan ya. Apa saja yang membuat Anda takut selama ini? Takut ini temannya banyak, bimbang, khawatir, gelisah, stres, depresi, ya. Ini masih keluarga besar ini. Nah, masing-masing orang punya ketakutan. Apa ketakutanmu? Coba Niko, ketakutannya apa? Takut mati, ya. Orang Tionghoa bilang kiasi, ya takut mati. Nggak tahu benar nggak yang saya bilang. Takut mati, ya kan? Banyak takut. Ada yang takut akan masa depan. Dikit-dikit takut, ya. Waktu kecil takut, kayak saya pernah cerita. Masuk SD takut disuruh nulis sambung. Karena waktu TK nulisnya huruf cetak. Begitu SD nulis sambung, suruh nulis elok. Ya, takut, ya kan? Udah besar takut, nanti pelajaran tambah susah. Udah kuliah takut, nanti nggak lulus skripsi. Udah skripsi wisuda takut nggak dapat kerja. Udah kerja takut nggak naik-naik jabatan, ya kan? Takut nggak ada yang nembak, ya kan? Udah jadi takut diputusin, ya. Udah merit juga takut ditinggalin, ya kan? Takut, semua takut. Punya anak juga takut nanti ini uang gak cukup gimana nih nanti anak mau susu lah, pampers lah, mau sekolah lah, segala macam. Takut terus, ya, takut. Udah mau mati pun takut gak masuk surga. Ya. Ini untuk pertanyaan refleksi ya, refleksi pribadi. Apa yang membuat kita takut? Ingat tadi, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu, apa tadi maha tahu? Omniscience. Lalu Tuhan itu maha hadir. Apa tadi? Omnipresent, pintar. Satu lagi, nah, dapat hadiah, pulpen cantik.
Satu lagi apa? Omnipoten, ya, maha kuasa. Maka semua ketakutan negatif itu buang, ya. Jika Tuhan di pihak saya, kepada siapa saya harus takut? Ya. Makanya dulu saya suka bercanda sama teman, khususnya bagi yang jomblo ya. Saya bilang, Tuhan berikan dia teman hidup. Kalau Tuhan gak kasih, Tuhan yang temenin dia hidup. Ya, itu bercanda, tapi benar. Karena Tuhan menyertai, omnipresent. Ya kan? Jadi gak ada saya seorang diri sebatang kara, gak ada. Tuhan menyertai, belum lagi sama gengnya semua malaikat, ya kan? Banyak cuman gak kelihatan aja. Belum lagi setan yang ngintip-ngintip mau menggoda kita biar jatuh dalam dosa. Nggak ada kita sendiri sebatang kara, nggak ada. Ya, maka jangan takut. Ya, kalau nggak dapat teman hidup, ditemani Tuhan untuk hidup. Ya. Nah, kalau masih ada ketakutan, sebenarnya takut itu wajar ya, tapi jangan sampai dibelenggu oleh ketakutan, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan nanti dijitak gitu aja lu udah lemah gitu. Enggak gitu ya. Kasih sama Tuhan. Masalahnya kita kasih ke Tuhan, kita ambil lagi. Ya, Tuhan ini ketakutan saya, kita ambil lagi, tangkap lagi. Ya kan? Kalau udah dikasih ke Tuhan ya kasih. Jadi tidak menghabiskan energi waktu kita. Ya. Kalau kita udah bubaran sama mantan, ya udah, nggak usah, aduh sakit sekali ditinggalin. Nanti nggak ada lagi yang datang bagaimana? Ya, itu serahkan pada Tuhan. Ya, nggak masalah Tuhan Yesus saja jomblo kok sampai mati dan bangkit sampai disalibkan, jomblo nggak ada masalah. Ya nggak bilang Bapak bagi jodoh dong, kagak. Ya, santai aja. Bukan berarti harus jomblo, enggak. Ya, panggilan orang masing-masing. Ya, jadi jangan tertekan dengan budaya. Ya, seolah-olah tidak menikah itu aib. Ya, di Indonesia itu masih cukup kuat itu pemikiran tradisional. Ya, kalau bilang primitif marah nanti ya. Yang nggak menikah nggak apa-apa, iya kan? Bahkan ada kelebihannya tersendiri, bisa fokus bekerja, bisa fokus melayani, nggak mikir ya nanti anak siapa yang masak di rumah misalnya, ya. Tapi kalau dipanggil Tuhan untuk menikah ya nggak apa-apa juga, jangan takut. Nanti takut capek, ngasih makan diri sendiri aja susah, apalagi ngasih makan anak orang, ya. Belum lagi nanti punya anak lagi, waduh tambah susah lagi hidup. Lebih baik nggak usah. Ya makanya sekarang banyak yang memilih untuk single. Karena apa? Karena takut nggak bisa ngempanin anak orang, iya kan? Lalu udah menikah memutuskan untuk child free. Karena apa? Takut juga nggak bisa beli pampers, beli susu, nyekolahin anak, sekolah tambah mahal, ya, tambah hari tambah mahal. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Terakhir, maukah kita hidup takut akan Tuhan? Nah ini yang penting. Sehingga ketakutan negatif itu lenyap, ya, dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya seturut kehendaknya. Nah, ini yang kadang-kadang nafsirnya seenak udel, ya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa? Kalau naksir orang pasti suatu saat cepat atau lambat di dunia atau di sorga dia akan jadi milik saya. Ya, belum tentu, ya. Kalau bukan dari Tuhan mah kagak bakalan jadi, ya kan? Akhirnya, ya. Udah nikah sama orang, ada istilah saya waktu SMA dulu bercanda-bercanda dulu. Kutunggu jandamu katanya. Ya elah, banyak stok di dunia ini banyak, ya kan? Di GRI aja masih banyak. Ya. Sampai kutunggu jandamu, oleh niat amat, tahu-tahu dia mati duluan daripada cewek itu. Ya kan? Dia ALM dulu baru cewek itu jadi janda. Ya. Jadi indah pada waktunya bukan menurut kita, menurut Tuhan, ya, menurut Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti semua masalah hilang. Kita menang dalam arti yang kita mau, tapi menang itu dalam perspektif Tuhan. Indah itu menurut
kacamata Tuhan. Tuhan pakai kacamata ya? Enggak ya. Maksudnya menurut sudut pandang Tuhan. Oh Tuhan mandangnya dari sudut, ya enggak juga ya, itu istilah-istilah semua lah. Ya saya yakin ini smart semua ya, di atas rata-rata. Nangkep. Maka takut bisa datang, tapi jangan terikat dengan ketakutan. Ya, mungkin karena biasa ditakut-takutin dari kecil, gelap takut, tapi bilang Tuhan adalah terang dunia, aku anak-anak terang. Tinggal nyalain lampu, cetek, selesai. Ya, kadang-kadang orang Kristen lucu ya, tahu Tuhan Maha Hadir, ke kamar mandi bangunin orang tua, ya. Mau ke toilet bangunin pasangan, ya. Karena apa? Takut gelap. Kadang lucu-lucu ya orang percaya ya. Saya sendiri ada ketakutan yang nggak beralasan. Ya. Bukan takut yang serem-serem. Kalau dengar suara berdecit kayak ngik-ngik gitu, langsung bulu kuduk tuh naik. Ya, bukan takut setan enggak. Tapi entah dari kecil saya begitu. Kalau bunyi berdecit ya, kayak mana bunyi berdecit, cit gitulah pokoknya. Itu langsung bulu kuduk tuh merinding. Ya, bukan karena setan, bukan, nggak tahu ya, itu faktor biologis. Ya, tapi nggak takut, ya kan. Nah, jadi serahkan ketakutan kita pada Tuhan, ya, dan biarkan Tuhan yang menolong kita melewati semua rasa takut. Ya, bukan berarti masalahnya hilang, bisa jadi kita yang tambah kuat. Ada amin? Ada. Ya, kalau saya ditanya ada amin, saya bilang ada. Ya, kan ditanya ada. Ada yang mau bertanya? Minimal tanya kok nggak dari tadi Pak selesai khotbahnya. Kirain udah mau selesai, ditambah-tambah lagi. Nggak ada yang nanya? Nggak ada yang nanya? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti minggu depan saya tanya lagi ya. Omniscience, omnipresent, omnipotent. Ya lama-lama masuk STT nanti. Amin, kita berdoa.